Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia dan kedua teman saya, Riana dan Salma Aulia, akan mempresentasikan tentang morfologi. Pengertian morfologi. Kata morfologi berasal dari kata morfologi yang berasal dari bahasa Yunani. Terdiri dari kata morphe yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Morfologi adalah cabang linguistik yang mengidentifikasi satuan-satuan dasar bahasa sebagai satuan gramatikal. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Atau dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mempunyai makna. Morfem dapat berupa imbuhan atau kata. Seperti contoh, unbreakable, unbreakable, terdiri dari 3 morfem. Flies, fly, as, terdiri dari 2 morfem. House, terdiri dari 1 morfem. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa morfem dapat berupa afiks, imbuhan, root, akar kata, dan word, kata. Untuk menentukan sebuah satuan bentuk morfem atau bukan, kita dapat membandingkan bentuk tersebut di dalam bentuk lain. Bila satuan bentuk tersebut dapat hadir secara berulang dan punya makna sama, maka bentuk tersebut merupakan morfem. Dalam studi morfologi, satuan bentuk yang merupakan morfem diapit dengan kurung kurawal. Misalnya kata mosque dilambangkan sebagai kurung kurawal, mosque, kurung kurawal. Kata development dilambangkan menjadi develop, kurung kurawal, develop, kurung kurawal, plus kurung kurawal, mend, kurung kurawal. Menurut Nida, untuk mengetahui morfem tertentu dari deretan morfem yang kompleks dari suatu bahasa, terdapat 4 prinsip analisis morfologi yang bisa diterapkan. Yang pertama, bentuk yang memiliki kesamaan makna dan bentuk bunyi dalam setiap kemunculannya merupakan morfem yang sama. Sebagai contoh, kata transportation, implementation, realization. Dari contoh tersebut, terlihat bahwa Asian muncul beberapa kali dalam bentuk bunyi yang sama dan memiliki makna yang sama, yaitu membentuk kata benda. Dengan demikian, Asian ialah morfem. Prinsip kedua, bentuk yang memiliki kesamaan makna tetapi memiliki bentuk bunyi yang beda, kemungkinan merupakan morfem yang sama asalkan distribusinya tidak bertumpang tindih. Contohnya penambahan markah S pada berbagai nomina sehingga membentuk makna yang sama yaitu jamak. Namun, bentuk bunyi S akan menyesuaikan dengan lingkungan fonologisnya. Seperti pada kata shades, bentuk bunyi S menjadi Z. Pada kata hedges, berubah menjadi Z. Dengan demikian, ialah morfem. Prinsip ketiga, tidak semua morfem bersifat segmental. Morfem yang sama tidak berarti pelafalannya pun harus sama. Pasangan kata seperti run, ran, atau speak, spoke, memiliki bunyi vokal yang beda sebagai penanda kala lampau, tetapi pada dasarnya berasal dari morfem yang sama. Prinsip keempat, morfem memiliki bentuk zero sebagai salah satu bentukan allomorphnya, asalkan morfem tersebut memiliki allomorph non-zero. Kata fish merupakan bentuk jama yang zero. One fish, 10 fish-o. Bentuk jama zero ini merupakan salah satu allomorph dari pemarkah jama S, karena kata-kata lain dalam bahasa Inggris seperti frogs memiliki jama non-zero. Allomorph dan morph. Allomorph merupakan realisasi yang bervariasi dari morfem, karena morfem merupakan satuan kata
terkecil yang tidak bisa dibagi atau dipecahkan lagi, sedangkan morf merupakan bentuk dari masing-masing alomorf. Kebanyakan morfem memiliki bentuk alomorf yang sama dengan bentuk morfemnya. Istilah morf seringkali digunakan secara spesifik untuk mengacu pada realisasi fonologis atau perwujudan konkret dari morfem. Salah satu contohnya ialah pada morfem pembentuk kata lampau dalam bahasa Inggris yang kita eja ide. Ide memiliki beragam morf dan masing-masing di antaranya terrealisasi sebagai bunyi T. Setelah konsonan tak bersuara P, seperti pada kata jump, bunyi D setelah konsonan bersuara L, misalnya pada kata revealed, sebagai bunyi ID setelah konsonan tak bersuara, seperti pada kata rooted, atau setelah konsonan bersuara D pada kata weeded. Bentuk-bentuk realisasi yang berlainan dari morfem yang sama itu disebut alomorf. Jadi, setelah morfem itu mempunyai alomorf, entah 1, 2, atau juga 6 buah. Selain itu bisa juga dikatakan morf, dan alomorf adalah 2 buah nama untuk sebuah bentuk yang sama. Klasifikasi morfem dibagi 5. Yang pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Ketiga, morfem segmental dan suprasegmental. Keempat, morfem beralomorf zero. Dan kelima, morfem bermakna leksikal dan morfem tidak bermakna leksikal. Morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterikatannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Morfem bebas dikelompokkan menjadi 2, yaitu lexical morphem atau open class dan functional morphem atau closed class. Lexical morphem adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan dapat menerima afiks imbuhan, baik sufiks awalan ataupun prefiks akhiran. Morfem ini terdiri dari noun, contohnya excitement, adjective, contohnya irregular, verb, contohnya enforce, adverb, contohnya downward. Functional morphem adalah morfem yang dapat berdiri sendiri, tetapi tidak dapat menerima afiks imbuhan, baik sufiks awalan ataupun prefiks akhiran. Morfem ini meliputi preposition, contohnya at, on, if, of, beside, pronoun, contohnya I, you, they, we, he, conjunction, contohnya and or but, interjection, contohnya who, who, artikel, contohnya a and the, demonstratif, contohnya that, this, those. Morfem terikat adalah morfem yang secara normal tidak dapat berdiri sendiri, tetapi secara khusus ditempelkan ke bentuk yang lain. Contohnya re, is, at, as, li, dalam kata seperti return, type, is, one, books, dan manly. Adalah morfem tak bebas. Morfem tak bebas tertentu dikenal sebagai imbuhan termasuk awalan dan akhiran. Kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah semua morfem dasar bebas seperti table, small, see, dan final, termasuk sebagian morfem terikat seperti at, ing, iron. Morfem terbagi ialah sebuah morfem yang terdiri dari 2 buah bagian yang terpisah. Yang perlu diperhatikan dalam morfem terbagi, pertama, semua afiks disebut konfiks termasuk morfem terbagi. Untuk menentukan konfiks atau bukan, harus diperhatikan mana gramatikal yang disandang. Kedua, ada afiks yang disebut sufiks, yakni yang disisipkan di tengah morfem dasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu morfem segmental dan morfem suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang dibentuk oleh fonem-fonem segmental. Semua morfem yang berwujud bunyi adalah morfem segmental. Misalnya look, ink, brush. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh unsur-unsur suprasegmental seperti tekanan, nada, dan durasi. Morfem ini banyak ditemukan pada bahasa tonal atau bahasa yang menggunakan nada sebagai pembeda makna bagi pengucapan katanya. Misalnya dalam bahasa Ngabaka di Kongo Utara di benua Afrika. Setiap verba selalu disertai dengan petunjuk kata atau tense yang berupa nada. Contohnya ada di bawah ini. 4. Morfem bermorf zero. Morfem bermorf zero, morfem yang salah satu alomorfnya tidak berwujud bunyi segmental maupun suprasegmental, melainkan berupa kekosongan. Morfem bermorf zero merupakan morfem penanda jamak dalam bahasa Inggris dan tidak berlaku dalam bahasa Indonesia. Contohnya
adalah bentuk shape, baik bentuk tunggal maupun jamak, kata shape akan tetap menjadi shape dan tidak mengalami perubahan. Dalam bentuk tunggal dapat ditulis, dalam bentuk jamak menjadi shape. Yang kelima, morfem bermakna leksikal dan tidak bermakna leksikal. Morfem bermakna leksikal adalah morfem-morfem yang secara inheren telah memiliki makna pada dirinya sendiri tanpa perlu berproses dulu dengan morfem lain. Misalnya, morfem-morfem seperti horse, sit, black, dan long. Sebaliknya, morfem tak bermakna leksikal tidak mempunyai makna apa-apa pada dirinya sendiri. Morfem ini baru mempunyai makna dalam gabungannya dengan morfem lain dalam suatu proses morfologi. Contohnya dalam morfem tak bermakna leksikal ini adalah morfem-morfem afiks seperti al, or, dan men. Bentuk dasar, pangkal, dan akar. Sebuah morfem dasar bisa menjadi sebuah bentuk dasar atau dasar dalam proses morfologi, artinya bisa diberi afiks tertentu dalam proses afiksasi, diulang dalam proses reduplikasi, dan digabung dengan morfem lain dalam bentuk komposisi. Istilah bentuk dasar atau dasar biasanya digunakan untuk menyebut sebuah bentuk yang menjadi dasar dalam proses morfologi. Bentuk dasar ini dapat berupa morfem tunggal, tetapi bisa juga berupa gabungan morfem. Contoh pada kata books, bentuk dasarnya adalah book. Kata singers, bentuk dasarnya singer. Kata singer itu sendiri, bentuk dasarnya adalah sing. Istilah pangkal digunakan untuk menyebut bentuk dasar dalam proses infleksi atau proses pembubuhan afiks inflektif. Contoh pada kata books, pangkalnya adalah book. Istilah akar digunakan untuk menyebut bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih jauh lagi. Arti akar adalah bentuk yang tersisa setelah semua afiksnya. Misalnya, pada kata untouchable, akarnya adalah touch. Proses pembentukan kata untouchables adalah mula-mula pada akar touch dilekatkan sufiks able menjadi touchable, lalu dilekatkan prefiks un menjadi untouchable, dan akhirnya diimbuhkan sufiks s menjadi untouchables. Hakikat kata. Kata adalah satuan terkecil dari kalimat yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna. Kata yang terbentuk dari gabungan huruf atau morfem baru kita akui sebagai kata bila bentuk itu sudah mempunyai makna. Kata ialah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Umumnya, kata tersusun atas kumpulan huruf berupa root atau akar kata dengan atau tanpa afiks atau imbuhan. Gabungan kata selanjutnya membentuk satuan bahasa yang lebih besar seperti frasa, klausa, dan sentence. Kata dapat dicontohkan dengan kalimat seperti I was experiencing some amazement and wonder at her good fortune. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa kata dapat berupa satu huruf atau lebih atau satu morfem dan bergabung membentuk frasa, klausa, dan sentence. Kata. Istilah untuk mengklasifikasi kata adalah penggolongan kata atau part of speech. Para tata bahasawan tradisional mengklasifikasikan kata menggunakan kriteria makna dan kriteria fungsi. Kriteria makna digunakan untuk mengidentifikasikan kelas verba, nomina, dan adjektif, sedangkan kriteria fungsi digunakan untuk mengidentifikasikan preposisi, konjungsi, adverbia, pronomia. Sedangkan para tata bahasawan strukturalis mengklasifikasikan kata berdasarkan distribusi kata tersebut dalam suatu struktur atau konstribusi.
Pembentukan kata infleksi adalah penambahan imbuhan pada suatu kata yang membentuk kata baru dengan tidak merubah kelas katanya. Contohnya, pencil menjadi pencils, study menjadi started. Derivasi adalah penambahan imbuhan pada suatu kata sehingga membentuk kata baru yang berakibat perubahan pada kelas katanya. Contohnya, ride menjadi rider, drive menjadi driver, sing menjadi singer. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.